Alright guys, sekarang kita langsung aja masuk ke materi utama pemrogramannya. Tapi sepertinya nih kayaknya udah ada di antara kalian, udah ada di antara teman-teman yang udah kelihatan pusing, mual, enek, begah ngeliatin bahasa pemrograman ya. Bener nggak gua nih? Tenang aja bro. Karena itu sebelum kita mulai masuk ke materi utama ngodingnya, mungkin untuk teman-teman yang pingin langsung aja implementasi, di sini gua buatkan dulu tutorial bagaimana cara kalian untuk mengoperasikan aplikasi ini ya. Baru nanti setelah tutorial simple untuk mengoperasikan aplikasi ini kelar, kita langsung masuk ke materi utama pemrogramannya. Di sini nanti linknya sudah gua sertakan di kolom deskripsi guys. Kalian bisa masuk aja ke halaman GitHub punya gua di sini. Kemudian kalian pilih directory crypto mining stats tg reporter. Nanti akan terbuka seperti ini halamannya. Di sini sudah gua buat sebetulnya panduan simpelnya bagaimana kalian dapat mengoperasikan si aplikasi ini dan mengenai aplikasi ini sendiri sebetulnya seperti apa ya. Udah gua tuliskan di readme md-nya. Nah, jadi karena memang aplikasi ini tidak memiliki folder khusus ya, dalam artian folder utamanya kan di cryptomining.id. Jadi untuk folder crypto mining stats tg reporter ini, agar kalian dapat mendownloadnya, kalian harus masuk ke halaman utamanya ini. Baru kalian nanti pilih menu kode, terus kalian bisa download zip ya. Misalkan teman-teman yang sudah familiar dengan command git juga, kalian sebenarnya bisa langsung git clone saja. Tapi untuk teman-teman yang belum familiar, cukup download zipnya, kemudian nanti diekstrak ya, diekstrak, dan folder hasil ekstraknya itu akan seperti ini. Sebetulnya di repository ini, di dalam repository crypto mining stats tg reporter ini, file utama yang kalian butuhkan itu hanya dua guys, yaitu crypto mining stats tg reporter ini, dan kemudian ada settings.json. Requirement txt ini sebetulnya bisa dibilang penting, bisa dibilang nggak terlalu penting juga, karena kalian bisa instalasi library-library yang dibutuhkannya dengan command pip langsung satu persatu ya guys. Cuman ada baiknya kalau kalian mendownload file ini juga. Jadi ada 3 file yang di-download kalau misalkan kalian nggak mau download semua filenya melalui menu download zip di depan ini ya guys, di folder utamanya. Berarti dalam ini kalian cukup download 3 file, crypto mining, requirement, dan setting.json. Memang ini nggak bisa di-download, jadi kalian terpaksa harus klik kanan di sini, open link in new tab, kemudian kalian klik raw, dan kalian copy paste ini semuanya, semua codingnya kalian copy paste aja, Ctrl C, buka notepad, dan kalian paste di sini seperti ini. Kemudian kalian save namanya sesuai dengan ini guys, copy, dan kita save file, save as, dan save seperti ini. Pilih save as type-nya all files. Nah, kalian harus nge-save seperti ini jika kalian tidak mau download keseluruhan folder yang ada di repository ya guys. Kalian save aja. Nah, nanti tadi foldernya akan muncul di sini jadinya. Nah ini ya, seperti ini. Dan kalian harus lakukan semuanya untuk ketiga file yang menjadi file-file utama ya, requirements.txt dan setting.json. Kalau kalian nggak mau ribet seperti itu ya udah download aja sebetulnya. Cuman mungkin nanti memang ini repositorinya akan banyak data-datanya guys. Kalau misalkan saya belum pindahkan si aplikasi ini, kalian terpaksa harus download seluruh main repositorinya. Tapi ya nggak apa-apa lah, main repositorinya sih insya Allah data-datanya juga file-filenya bukan file-file yang gue buat untuk nyampah ya guys. Jadi bisa kalian pergunakan untuk belajar. Oke, gue asumsikan kalian menggunakan fasilitas download aja di sini. Kalian nanti bisa ekstrak langsung. Di sini nanti foldernya seperti ini. Kalian masuk ke directory yang crypto mining stats tg reporter ini. Nah, di sini nanti kalian itu harus, coba kita baca readme md-nya sedikit. Pertama tadi kan sudah saya jelaskan ya bagaimana kalian cara membuat telegram bot di bot father. Kemudian tokennya ini yang saya lingkari kuning ini harus kalian copy. Kalau kalian lupa nggak masalah, nanti kalian bisa melihat lagi tokennya melalui comment my bots. Nanti bisa kalian coba sendiri seperti apa hasil output dari input comment my bots di bot father. Kemudian kita masuk ke part installation-nya berarti ya, tadi download. Nah, kemudian setelah teman-teman berada di directory ini, teman-teman buka command prompt, kalian masuk ke directory ini di mana kalian menaruhnya. Lebih mendekati root lebih baik. Kalau mereka mau jauh seperti saya ini, kedalaman directory-nya juga nggak masalah, tinggal kalian copy paste aja. Nah, berarti ini pointernya sudah berada di directory ini ya guys. Ntar di sini bisa kita cek. Nah, dalamnya terdapat file-file yang tadi ada di
repository cryptomining.id ya, dan khususnya berada di dalam folder aplikasi Crypto Mining Strategy Reporter. Di sini kalian ketikkan dulu sesuai dengan readme MD-nya. Sebentar saya split screen. Sesuai dengan readme MD-nya berarti ini tinggal di copy paste aja. Di copy paste pip install requirements.txt. Oh sorry, nggak bisa lewat command prompt guys. Sorry, karena belum diregister. Jadi kita harus masuk ke Anaconda Prompt aja lah ya. Soalnya kalau kalian mau pakai command prompt itu Python-nya harus diregister dulu di environment variable Windows-nya. Ini biar gampang dan cepat, kita pakai aja langsung Anaconda Prompt-nya. Seperti biasa tadi kita harus masuk dulu ke directory ini, copy cd cengdir ke sini. Oke, copy, kita paste, Ctrl V, enter. Nanti dia akan menginstal library yang semuanya saya definisikan pada file requirement.txt. Nah, nanti berarti si pip install requirements.txt itu berarti kalian akan menginstal ini nanti Pythonnya. Berarti ada tabulate, request HTML dengan versi tertentu, semuanya saya tetapkan dengan versi tertentu yang sudah saya tes berjalan dengan baik di sistem saya guys. Error could not install package due to an OS error when access is denied. Kita ulang sedikit, berarti ini saya harus running sebagai administrator guys. Running sebagai administrator, klik kanan aja, run as administrator. Kita ulang sedikit ya, nggak apa-apa ya. Kita copy dulu cd sini, kemudian kita copy paste pip install requirement.txt. Oke, enter. Nah, baru harusnya dia sudah nggak ada error nih. Bisa ya, semuanya sudah terinstall, requirement already satisfied. Misalkan kalian tadi ternyata sudah terinstall library-nya, nanti notifikasi dari pip-nya itu seperti ini, requirement already satisfied. Ini kebetulan di sini softwarenya udah gue jalanin ya. Karena udah gue jalanin, mana ini dia, ini gue matiin dulu biar kita sama-sama bisa belajar. Gue matiin aja dulu. Kemudian kita buka lagi Anaconda Prompt-nya, nggak usah sebagai admin, nggak apa-apa untuk mengeksekusi filenya. Ini gue tutup aja. Berarti kita masuk ke directory ini lagi, copy cd. Oke, sudah masuk ya. Nah, sekarang yang dibutuhkan adalah, karena tadi Telegram configure di depan sudah saya jelaskan bagaimana caranya dan sudah dilakukan harusnya oleh teman-teman, kita nggak perlu lagi melakukan step ini. Kita sekarang masuk ke configure settings.json. Filenya ini guys, setting.json, klik kanan aja, open with, pilih terserah text editor yang kalian inginkan, nggak apa-apa. Kita buka. Nah, di sini ada dua key utama guys. Kalau teman-teman perhatikan di sini nanti ada dua key utama ya untuk configuration-nya, meaning soft CFG, key meaning soft CFG atau meaning soft configuration itu memiliki dua setting yang harus kita isikan, ada host dan ada port guys. Nah, hostnya ini misalkan kalian eksekusi softwarenya itu, kalian eksekusi aplikasi ini berada di sistem yang sama dengan rig kalian, dan setelah kalian hidupkan API dari mining softwarenya ya, kalau misalkan memang kalian eksekusinya dari rig kalian langsung, nggak melalui remote komputer, nanti saya akan contohkan sedikit bagaimana kalau kalian eksekusi dari remote komputer. Kalian menujunya ke localhost, kemudian tentukan portnya berapa ya guys ya. Ini kita coba aja, langsung gua buka localhost 1055, ini berarti yang ada di lokal gua ya. Nah, misalkan gua mau buka remote untuk yang ada di rig Asus. Sekarang kita cek dulu di rig Asus itu berapa IP-nya. Harusnya bisa ya. Kalau memang nggak bisa, berarti ada konfigurasi nanti di software minernya itu untuk menentukan bagaimana cara agar si web API dari mining software itu dapat dibuka dari external connection. Ada settingannya guys. Nah, ini di sini bisa kita cek IP-nya, config. IP gue berarti ini ya 192.168.140 yang untuk yang rig Asusnya. Close. Kita masukin coba di sini 192.1.1500 portnya untuk yang di rig Asus. Kita lihat, nah bisa ya. Berarti si Gminer ini sudah secara otomatis melakukan setting kalau web API-nya itu dapat diakses dari eksternal selain si komputer itu. Berarti kalau kalian perhatikan di sini, kalau kalian ingin memisahkan sistem antara yang digunakan untuk pelaporan ini dengan sistem yang kalian gunakan untuk rig, untuk mining, itu berarti kalian harus menembak API-nya seperti ini guys. Berarti kalian harus copy di sini dan localhost-nya ini diganti ya. Kalau saya ini diganti seperti ini. Nggak usah pakai HTTP-nya, langsung aja ke alamat IP address-nya seperti ini. Oke ya, jelas ya. Kalau misalkan kurang jelas biasa bisa ditanyakan di kolom komentar nanti. Cara default memang di sini gua buat ada dua ya guys, karena memang
ini ngikutin konfigurasi yang gue pakai di rig Asus, di mana di situ ada 2 web API dari Gminernya. Tapi sebetulnya ini kalian bisa aja setting misalkan kayak yang saya pakai di lokal PC saya. Di lokal PC saya itu kan maksudnya di rig yang Biostar itu kan hanya ada 1 API yang jalan. Berarti kalian cukup settingnya seperti ini aja. Nah, ini yang ada di lokal saya berarti tadi 10.555. Nah, settingnya seperti ini aja guys. Kalau misalkan kalian running di rig yang hanya memiliki 1 web API, maksudnya 1 web API ini seperti ini. Nah, untuk yang di rig Asus ini kan, kalau teman-teman perhatikan, ini Gminer yang pertama untuk kontrol kartu Nvidia yang tidak saya pergunakan untuk main game. Nah, untuk RTX 3060-nya saya jalankan dengan secara terpisah Gminernya dengan config tersendiri ya. Dua-duanya masing-masing ini memiliki port yang berbeda. Untuk VGA yang saya pergunakan main game ini saya taruh di port 10500 guys. Nah, untuk yang satunya yang nggak main game ini saya taruh di port 10501. Seperti ini nggak masalah. Berarti kalau kalian mau 2 ya berarti tadi settingan di hostnya pakai 2 ya, kayak yang sebelumnya. Kalau misalkan rignya hanya ada 1 software, kalian hanya kumpulkan di dalam 1 software, di dalam 1 pemanggilan eksekusi bat filenya, kalian cukup 1 seperti ini aja. Nah, ini yang running ada di sistem gua yang sekarang guys. Setelah itu ada konfigurasi untuk delay time. Delay time ini, nah untuk delay time kita baca di sini, set this to control how much time delay before statistic meaning software data will be sent into Telegram bot. Default value is delay time 600, it's around 600 second plus minus 10 minutes. This means every 600 second the application will send data into Telegram bot ya. Berarti delay time ini untuk mengatur schedulernya seberapa lama waktu sekali aplikasi harus mengirimkan data-data statistik yang dikumpulkan dari mining software ke Telegram bot. Dalam kasus ini, dalam settingan defaultnya kurang lebih 10 menit. Nah, kalau kalian ingin mempercepat atau memperlambat silakan, tapi ini dalam satuan detik, ingat ya guys. Jadi kalau kalian mau lebih cepat, cuma 5 menit ya berarti 60 detik kali 5 gitu aja, berarti kan 300 detik ya. Kurang lebih seperti itu aja yang harus dikonfigurasi di settings.json-nya. Save, coba gua pastiin dulu sekali lagi apakah sudah benar. Localhost 555, coba kita buka lagi, pastiin localhost 1055 kebaca ya. Kalau 10555 kebaca, delay time 600, oke. Nah, ini setelah dilakukan konfigurasi seperti ini guys, langsung aja kalian eksekusi Python, nama file Pythonnya apa, kita panggil crypto mining stats tgreporter.py, oke, enter. Nah, nanti dia akan memberikan informasi seperti ini dulu. Using mining soft API host localhost using mining port API port 10555, scheduler will run every 600 second. Pada settingan host URL portnya secara komplit adalah http localhost 1055. Oke guys. Nah, berarti seperti ini ya cara kalian mengeksekusi aplikasi crypto mining strategi reporter agar dapat mengirimkan statistik yang dikumpulkan dari mining software yang kalian jalankan ke Telegram bot yang sudah kalian buat tadi. Sekarang baru kita langsung masuk ke materi utamanya untuk programming guys. Oke guys, akhirnya kita masuk juga ke bagian coding mengoding. Gua akan jelaskan di sini simple aja ya guys. Kalau misalkan kalian rupanya penasaran dengan ngoding, mari kita bahas nanti di kolom deskripsi, dan insya Allah kedepannya juga materi-materi gua akan banyak mengenai coding mengoding guys. Jadi kita akan bahas secara bertahap satu persatu. Nah, untuk bagian di sebelah kiri ini kalau kalian perhatikan, ini adalah nantinya yang menjadi codingan utama yang saya pergunakan di repository untuk crypto mining stats TG reporter ya guys. Saya klik kanan di sini, kalau kalian lihat di sini adalah codingan utamanya. Tapi yang mau gue bahas bukan mengenai masalah codingan utama guys. Yang gue bahas adalah mengenai flowchart swimlane diagram yang level berapa nih? Level 1 ya, setelah yang level 0 kan ini ya. Nah, ini gue mau memperdetail lagi di sini di swimlane level 1 ini udah bisa sedikit dipergunakan untuk proses-proses yang nanti akan berurutan di codingnya guys. Tapi kenapa gua nggak jelaskan di codingan utamanya? Karena kalau dilihat codingan utamanya mungkin untuk teman-teman yang belum pernah ngoding akan terasa ribet ya. Jadi gua akan coba untuk ambil simpelnya dulu aja, karena memang alur utamanya itu seperti ini guys. Nah, yang udah di codingan utama di sebelah kiri ini itu adalah codingan yang sudah gua implementasikan logik-logik di otak gua guys. Jadi seperti yang tadi udah gua bilang ya,
logic setiap orang berbeda kan. Mungkin nanti ketika kalian mau improve codingan ini dan kalian punya logic kalian sendiri, silakan kalian implementasikan. Seperti misalkan if block seperti ini ya, conditional if seperti ini, terserah kalian nanti mau menempatkannya di mana. Misalkan kalian punya logic sendiri, monggo. Nah, untuk masalah try block, exception block seperti ini juga sama sebetulnya, tapi walaupun menurut saya pribadi exception block itu sedikit ada aturan-aturannya. Nah, bagaimana detailnya ya nanti kita akan bahas ke depan. Sekarang kita bahas untuk diagram mengenai aplikasi statistik reporter ini saja. Kalau teman-teman perhatikan, di line pertama akan menjadi entry point dari aplikasi kita ya guys, karena kalian harus ingat tetap seperti yang sudah saya bikinkan di sini, setiap aplikasi, setiap sistem, setiap codingan yang kalian buat itu minimal memiliki 1, 2, 3, 4 hal ini ya guys. Import necessary library, define necessary variable, define necessary function atau method. Kalau kalian mau nambahkan kelas, silakan define necessary class-nya juga. Dan akhirnya kita harus memilih choose starting point. Kembali lagi ke diagram level 1 kita. Jadi entry point-nya itu ada descent meaning soft stats ya. Di sini gue buka dulu. Oke, kalian bisa perhatikan di layar sekarang jendela sebelah kanan di file simple.py ini sudah saya sesuaikan dengan diagram flowchart swimline yang level 1 tadi ya guys. Nanti kita akan cocokkan. Nah, yang di sebelah kanannya ini adalah file yang sudah final implementasi ada di GitLab. Di sini kita akan ngebahas yang ini aja nih, yang simpelnya. Jadi biar kalian paham alurnya begini. Nanti silakan bisa kalian terapkan masing-masing dengan logika kalian. Berarti kita akan gunakan file yang simple dan kita akan bahas satu persatu ya. Di sini berarti yang menjadi entry point-nya adalah send meaning soft stats data ya guys. Entry point-nya di Python kita bisa definisikan seperti ini menggunakan def main dan kita panggil di sini. Ya, kita panggil di sini entry point-nya. Saya panggil function send meaning soft stats data sebagai entry point ya. Masuk ke sini. Kemudian untuk di entry point itu apa yang dilakukan oleh function send meaning soft stats data adalah mengambil data-data yang diperlukan seperti required API address info ya, dimana API address infonya seperti host dari mining software-nya dan port yang diimplementasikan di mining software web API service-nya kita kumpulkan semua di send meaning soft stats data ya. Jadi kita kumpulkan di sini dan teman-teman juga bisa lihat di sini saya pakai saja localhost 10500 biar simple. Kita input, kita masukkan ke host URL ya. Kita masukkan di sini. Nah, ini kita kumpulkan di sini guys. Sebagai input, variabelnya host URL dimasukkan ke send meaning soft stats data. Setelah didapatkan variabel-variabel yang dibutuhkan pada send meaning soft stats data, kemudian kita lempar datanya itu ke function meaning soft stats scraper. Meaning soft stats scraper yang di atas sini guys. Nah, di sini kita lakukan scrape web API. Sekali lagi, sebenarnya scrape web API memang yang terpikir di kepala gua pada waktu gua membuat aplikasi ini ya guys. Sebenarnya mungkin ada beberapa metode lagi yang bisa kita peroleh untuk mendapatkan nilai-nilai dari sebuah website ya guys, selain dari scraping itu sendiri. Kalian juga bisa explore metode-metodenya apa, cuman mungkin menurut saya sih sedikit terbatas di pilihan kita ketika kita ingin mengambil nilai dari statistik si mining software tersebut, karena memang kita nggak diizinkan untuk berkomunikasi langsung dengan executable file yang dimiliki oleh setiap mining software ya guys. Jadi dengan sederhana gue bisa mati kalau misalkan nilai yang bisa kita ambil itu simply web API service saja, karena memang web scraping itu udah hal yang umum sekali. Si function mining soft stats scraper ini akan melakukan parsing required attribute atau akan mengumpulkan data-data yang dirasa perlu, yang gua rasa waktu itu perlu. Sebenarnya sekali lagi ini nanti bisa kalian kembangkan sendiri. Oh, misalkan gua mau ngambil data-data lebih dari nilai-nilai statistik yang di-provide oleh web API service suatu mining software ya. Seperti kalian lihat di sini, mungkin kalian mau ngambil nantinya kalian pin kembangkan untuk mengambil nilai algoritmanya aja, mengambil uptime-nya, mengambil nilai electricity secara total seperti ini bisa aja. Cuman untuk version yang sekarang, gue akan konsisten mengambil nilai ini saja. Karena seperti yang tadi kita kembali lagi ke awal, kita harus strict pada boundary versi awal dari aplikasi yang akan kita buat ya. Oke, berarti setelah kita kumpulkan required attribute, berarti kalau di sini gue akan scraping menggunakan beautiful soap guys. Dan gue ambil di air session get host URL. Nah, function ini juga render HTML. Sebenarnya metode scraping menggunakan beautiful soap 4 di Python itu sebenarnya ada beberapa metode guys. Gua pakai metode yang ini karena memang nilai-nilai statistik yang diberikan oleh web API service dari Gminer itu nilainya dilempar dari JavaScript guys.
Jadi kalau misalkan gua scraping secara langsung, gua nggak akan bisa dapat nilai-nilai statistiknya ini, karena nilai variabel di dalam HTML formatnya itu diisi dengan menggunakan JavaScript. Nah, kemudian kita parse menggunakan RHTML, raw HTML seperti ini, dan gua akan pilih nilainya di ID device stat ya. Kalau teman-teman perhatikan sebentar, kalau misalkan gua buka di sini, ini kita bisa klik kanan di halamannya, kemudian inspect aja biar gampang. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, kita buka ya. Nah, ini kan gua ambil ini ya, table ID device stat. Nanti kalau kalian mau kembangkan atau mungkin nanti saya kembangkan ke depannya, saya akan ambil nilai yang table ID minor statsnya, itu bisa aja. Nah, untuk sekarang gua tetap ambil di device statnya aja. Kalau kalian perhatikan di sini sama ya. Nah, oke ya, di sini ya gua sama ya, kalian bisa perhatikan device stat ya. Gua ambil nilainya, gua kumpulkan aja yang di ini. Kemudian berarti setelah itu kita reformat to Telegram compatible. Reformat to Telegram compatible berarti pindah lagi alur prosesnya, pindah lagi ke send mining soft stats data. Kalian bisa perhatikan di sini gua akan pada function mining soft stats scraper itu akan mereturn tabelnya, di return kembali ke function send mining soft stats data. Kalian perhatikan di sini. Nah, ini gua masukkan ke variabelnya ya. Ini kan nyambung ke atas ini kalau teman-teman perhatikan ya. Di atas sini, kemudian ke sini ya. Dan ini dilempar nilainya, kita ambil. Kemudian kita format, berarti reformat to Telegram compatible. Gua pakai pandas untuk read HTML biar gampang. Kali lagi ini bisa kalian pikirkan nanti sendiri kalau kalian mau improve dan mau belajar. Nah, ini tinggal gua kirim aja ke Markdown, karena memang hanya ada beberapa format yang disupport oleh Telegram ya. Salah satunya adalah Markdown. Jadi kalau kalian nanti bisa lihat hasil akhirnya seperti yang ada di tampilan ini. Nah, ini sebetulnya mengikuti dari punya CG Miner. Mungkin nanti kalau ketika gua implementasikan penambahan mining softwarenya, itu formatnya mungkin tidak seperti ini guys, tapi ya rata-rata mungkin nanti akan seperti ini. Kita lihat aja bagaimana format yang diberikan oleh software miner lainnya. Ini udah gua kirim, berarti sudah selesai guys. Formatnya sampai sini, reformat to Telegram compatible. Kemudian kita panggil library Telegram send untuk mengirim statistiknya. Berarti dia ada di sini nih, ada di posisi sini. Send print sended data sebagai bukti kalau kita memang fungsinya yang di atas itu berhasil. Udah, habis itu kita masuk lagi ke schedulernya ya. Sini kan kita start scheduler nih. Oke, mungkin kiranya itu aja guys untuk penjelasan coding, biar nggak terlalu panjang lagi materi ini. Tenang aja, masih banyak materi-materi codingan lagi ke depannya yang akan gue bahas satu persatu, biar kalau ada teman-teman yang tertarik bisa kita belajar bareng lagi. Sekian, kalau ada pertanyaan bisa dilemparkan di kolom komentar. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan mohon maaf kalau ada kurangnya penyampaian dari saya, karena memang masih keterbatasannya pengetahuan saya juga guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.